KPK menyebut modus dugaan korupsi Basarnas adalah kesepakatan dengan uang imbalan. Alhasil proses lelang hanya sekadar formalitas saja. Lalu bagaimana pengamat melihat kasus ini? Kita akan berbincang dengan Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Selamat malam Mas Kurnia. Selamat malam Mbak Priska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal kasus ini, tentu pandangan pertamanya miris. Basarnas ini garda terdepan dalam menangani bencana, justru terjerat kasus korupsi. Bagaimana ICW memandang kasus ini? Apa yang jadi catatan utama? Ya, yang pertama tentu ini membuktikan berkaitan dengan pemberitaan pada 2 pekan terakhir, instrumen operasi tangkap tangan berhasil lagi-lagi menyeret pejabat publik ke dalam proses hukum. Selain dari itu juga yang kita cermati adalah aspek pengadaan barang dan jasa masih menjadi bancakan terkait dengan kasus korupsi. Namun Mbak Friska, di luar itu yang harus dijadikan catatan di sini karena ada beberapa orang yang masih menduduki posisi sebagai militer aktif sehingga penting untuk melihat bagaimana ke depan koordinasi antara Puspom TNI dan penyidik KPK dapat berjalan dengan lancar sampai nanti ke proses persidangan. Selain dari aspek terkait dengan penerimaan yang diduga jumlahnya sangat besar sampai 88 miliar rupiah. Tentu kita tidak berharap hanya pada tindak pidana korupsi saja berhenti. Namun penting bagi KPK untuk menelusuri lebih lanjut. Misalnya bersama dengan Puspom TNI tentu berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk melihat bagaimana profil dari instrumen perbankan tersangka. Kalau ada Ya. yang janggal, patut diduga ada tindak pidana pencucian uang. Demikian Mbak Friska. Nah, kalau kita bicara detail soal kasus ini kan sudah ada mekanisme ya, tapi ternyata pada praktiknya lelang ini jadi formalitas saja begitu. Bagaimana sebenarnya yang jadi celah korupsi itu seperti apa sih kalau ICW melihat ini? Ya, sebenarnya kan praktik seperti ini sudah banyak dilakukan dan terbukti terjadi tindak pidana korupsi, di mana pejabat publik melalui orang dekatnya itu meminta fee sekian persen kepada vendor-vendor tertentu jika mereka menginginkan menang dalam satu tender tertentu. Itu yang harus dimitigasi lebih lanjut, bagaimana ke depan sistem itu bisa mencegah komunikasi langsung dari pejabat publik kepada pihak swasta. Dalam banyak kasus juga kita melihat pola yang sama terjadi. Dan ini terbukti selama 2 tahun jumlahnya sangat fantastis mencapai puluhan miliar rupiah. Demikian Mbak Friska. Nah, jadi ini sudah biasanya sudah awam terjadi modus seperti ini ya. Apakah pengawasan yang tidak ada atau memang dibiarkan ada celah ini, Mas? Yang pertama ini sudah lazim, namun yang menjadi pembeda adalah ini terjadi di Basarnas dan melibatkan perwira militer aktif. Tentu di sini KPK selain melakukan upaya penindakan, ada kewajiban untuk memperbaiki sistem dengan melakukan rekomendasi pencegahan kepada lembaga terkait dalam hal ini Basarnas, sehingga hal-hal seperti ini ke depan tidak terjadi lagi. Demikian, Mbak Friska. Nah, agar masyarakat juga tahu bagaimana sebenarnya mengawasinya. Karena kan ini sudah ada mekanismenya, tapi dan dikatakan bahwa pengawasan partisipasi publik sangat penting. Nah, tapi gimana publik berpartisipasinya itu, Mas Kurnia? Ya, dalam hal ini banyak sekali informasi-informasi terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat dengan melihat bagaimana kesesuaian tender pemerintah. Ya. Di sana bisa dicek lebih lanjut apakah misalnya vendor ini, perusahaan ini, apakah perusahaan ini benar atau tidak, atau sederhana istilahnya, ini perusahaan bodong atau tidak, kelengkapan administrasinya bagaimana, lalu bagaimana implementasi dari proses tender atau proyek yang dimenangkan. Sehingga ketika kualitas itu terjamin, tentu kita berkeyakinan tender itu benar adanya, bukan seperti yang diduga terjadi di Basarnas hari ini. Hmm. Demikian. Kalau kita flashback ya bicara soal pengawasan kan ada e-katalog begitu. Ini kan awal dibuat agar bisa transparan begitu ya Mas Kurnia, publik bisa memantau. Tapi pada praktiknya ini kok masih bisa diakalin. Jadi sebenarnya apa yang masih kurang begitu? Ya, tentu komunikasi langsung antara pejabat publik dan pihak swasta itu yang tidak terelakkan dan terjadi hari ini di Basarnas.
Tentu ke depan memang sistem itu penting dibenahi dalam konteks membatasi akses-akses itu terjadi. Tentu ketika ada praktik suap menyuap terjadi, ada problem setidak-tidaknya administrasi proses lelang dari pemenang-pemenang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sederhananya seperti itu, Mbak Friska. Tapi pada di lapangannya mungkin atau tidak dilakukan, Mas Kurnia sebenarnya ini? Ya, mestinya mungkin tentu ada instrumen-instrumen pengawasan di setiap instansi negara yang harusnya bisa memitigasi hal ini terjadi. Jadi bukan semata-mata konsep digitalisasi itu bisa terbebas dari praktik korupsi, tentu harus ada fungsi pengawasan yang juga dibangun agar hal-hal seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Bahkan sistem yang sudah digital saja ini bisa diakali ya, Mas Kurnia, misalnya saat lelang terjadi, si vendor A misalnya bisa dengan mudahnya masuk, sementara yang lainnya tidak dan sebagainya, banyak modus lainnya. Nah, untuk pengawasan ini sebenarnya perangkatnya sudah ready atau belum? SDM-nya juga sistemnya? Ya, apa yang ICW kerjakan hari ini juga berfokus pada isu pengadaan barang dan jasa. Dan saat ini ada berbagai dokumen hukum, misalnya berupa rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa yang juga menitik beratkan pada aspek pengawasan. Tentu terlepas dari aspek penindakan hari ini yang terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa, itu penting instrumen-instrumen pengawasan baik dibangun oleh Basarnas maupun misalnya oleh LKPP atau mungkin rekomendasi-rekomendasi dari KPK dapat dijalankan di instansi tersebut agar praktik-praktik ini tidak terjadi lagi. Artinya kan kita harus komprehensif bicara soal upaya. Jadi kan bicara tadi upayanya ada banyak celahnya, masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Tapi kalau satu-satu kan tidak bisa jadi upaya pencegahan, mitigasi, sekaligus juga penanganan. Apa yang bisa dilakukan secara komprehensif untuk ini? Ya, yang pertama, Mbak Friska, sudah ada lembaga negara yang memang concern terhadap isu pengadaan barang dan jasa, ada LKPP. Dan aturannya juga sudah ada, seingat saya ada peraturan presiden yang berkaitan dengan hal itu. Dan upaya masyarakat bisa langsung karena sekarang sudah terbuka konteks pengadaan barang dan jasa bisa mengawasi. Memang komunikasi secara langsung itu yang sulit dilihat oleh masyarakat, Mbak Friska, kalau kita merujuk pada kasus Basarnas hari ini. Tentu untuk memitigasi hal itu bisa terjadi, komunikasi dan lain sebagainya, aspek pengawasan di internal kelembagaan itu yang harus diperkuat. Misalnya untuk mengecek apakah satu tender ini sudah dilaksanakan secara benar atau tidak sebelum masuk pada pengawasan eksternal masyarakat. Jadi tentu masyarakat punya keterbatasan-keterbatasan, tapi setidaknya apa yang sudah dibangun sistem di dalam dan organ pengawasnya juga sudah ada, harapannya bisa dimaksimalkan. Ini memaksimalkan pengawasan internal, juga organ pengawasannya harus digas kerjanya. Tapi bicara soal pengadaan barang dan jasa dan terakhir untuk efek jerahnya, pidananya juga harus diusut tuntas begitu ya, Mas Kurnia? Ya, Mbak Friska, karena ini melibatkan militer aktif dan kemarin kita sudah mendengar pernyataan dari Pak Alexander Marwata akan bekerja sama dengan Puspom TNI. Tentu kita tidak berharap perkara ini dilokalisir oleh institusi tertentu, tapi harus bekerja sama antara KPK dan TNI dan diberikan efek jerah. Efek jerah dalam konteks apa? Karena yang bersangkutan adalah pimpinan lembaga negara dan membuat efek jerah itu bukan hanya menindak perkara ini, tapi menyelidiki indikasi tindak pidana pencucian uang, mengecek kesesuaian LHKPN-nya, agar ke depan hukumannya tidak hanya hukuman badan, tapi aset-aset yang disinyalir ada tindak pidana dan terjadi bisa dipulihkan kembali untuk negara. Tidak berarti sampai di kasus korupsi, tapi harus juga ditelusuri sampai ke TPPU dan tadi pengawasan juga penting untuk mencegah hal demikian terjadi di kemudian hari. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.